Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu PNS yang segera akan menerima gaji sesuai dengan skema gaji tunggal atau skema gaji single salary, di mana pemerintah sekarang sedang melakukan kajian mendalam terkait dengan penerapan skema gaji single salary. Awalnya diterapkan di KPK dan PPATK, yang seterusnya dikembangkan di 15 instansi, baik instansi pusat maupun instansi daerah, di mana ada 8 instansi pusat dan 7 instansi daerah untuk dijadikan pilot project pelaksanaan skema gaji single salary. Nah, Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa PNS jabatan fungsional digaji 8 juta rupiah per bulan dengan skema single salary. Ini sudah kukuhkan besarannya Bapak Ibu. Ya, besaran gajinya dengan skema gaji single salary untuk para pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional itu sudah di-ACC-kan ya. Nah, di sini sampaikan bahwa akan mendapatkan nantinya gaji sebesar 8 juta rupiah per bulan. Supaya lebih jelas, mari Bapak Ibu kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung tetap channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Kita langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan baru-baru ini memuat kabar gembira untuk Bapak Ibu PNS se-Indonesia, di mana nantinya pada pelaksanaan atau penerapan skema gaji single salary akan mendapatkan gaji yang layak adalah sesuatu yang wajar diperoleh para PNS di Indonesia. Gaji sebesar 8 juta rupiah ini akan diberikan kepada para pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dalam skema single salary. Single salary atau gaji tunggal adalah solusi kesejahteraan PNS yang sudah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ingat Bapak Ibu ya, single salary atau gaji tunggal adalah solusi kesejahteraan PNS yang sudah disetujui Kemenpan RB. Ini sudah disetujui Bapak Ibu ya. Perbaikan gaji pegawai negeri sipil di Indonesia memang sudah mengarah ke arah yang terus menuju lebih baik. Karena pemerintah benar-benar memikirkan bagaimana para PNS ini bisa sejahtera, yang tujuannya juga adalah untuk memotivasi pelaksanaan kerja yang benar-benar menunjukkan kinerja dan kualitas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Kenaikan gaji yang baru saja dirasakan di tahun 2024 ini adalah 8% sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu untuk para PNS dengan peraturan pemerintah nomor 5 2024, para pensiunan dengan peraturan pemerintah nomor 8, dan P3K peraturan presiden ya, peraturan presiden nomor 11 2024. Nah, dengan demikian Bapak Ibu maka jelas bahwa gaji para PNS juga semakin naik Bapak Ibu, termasuk para PNS jabatan fungsional. Bagi PNS, mengabdi kepada negara adalah sesuatu yang tidak ditawar lagi. Namun, di sisi lain, mereka juga perlu memenuhi kebutuhan pokok dan sekunder seperti manusia pada umumnya, yaitu butuh kesejahteraan dari penghasilannya yang bersumber dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil. Dalam sistem gaji tunggal ini, para pegawai negeri sipil tidak hanya akan sangat dimanjakan, namun para PNS akan diberikan gaji sebesar 8 juta langsung ke rekening setiap bulannya.
Jadi gaji 8 juta ini untuk para PNS jabatan fungsional bukan lagi mimpi dalam skema ini. Dikutip dari laman resmi BKN, besaran gaji single salary sengaja dibocorkan agar diketahui para PNS. Tentunya ini Bapak Ibu, kalau tidak setuju dengan hal tersebut maka pasti menuai ya pro dan kontra. Tetapi sampai sekarang sepertinya seluruh para PNS setuju dengan penerapan skema gaji single salary karena melihat besarannya cukup menyejahterakan para PNS. Dikutip dari laman resmi BKN, besaran gaji single salary sengaja memang benar-benar dibocorkan hal ini ya, biar diketahui oleh publik, biar diketahui oleh para PNS, baik jabatan fungsional, jabatan administrasi, dan jabatan pimpinan tinggi. Gaji yang diberikan akan disesuaikan dengan jabatan baru pegawai negeri sipil, yaitu gaji jabatan fungsional, mulai dari jabatan fungsional 1, yaitu 3,1 juta, jabatan fungsional 2, 3,5 juta, jabatan fungsional 3, 4,1 juta, jabatan fungsional 4, 3,5 juta, jabatan fungsional 5, 3,7 juta, jabatan fungsional 6, 4,1 juta, jabatan fungsional 7, 4,8 juta, jabatan fungsional 8, 5,2 juta, diteruskan dengan jabatan fungsional 9, 5,4 juta, jabatan fungsional 10, 5,6 juta, jabatan fungsional 11, 5,8 juta, jabatan fungsional 13, 6,4 juta, jabatan fungsional 14, 6,7 juta, jabatan fungsional 15, 7,2 juta, jabatan fungsional 16, 7,8 juta, jabatan fungsional 17, 8,1 juta, jabatan fungsional 18, 8,5 juta, jabatan fungsional 19, 8,7 juta, jabatan fungsional 20, 8,9 juta. Nah, itulah nominal gaji yang akan diterima oleh para PNS jabatan fungsional ketika nantinya skema penggajiannya diubah menjadi skema gaji tunggal atau skema gaji single salary. Bapak Ibu, sedikit ada perbedaan penggajian selama ini dengan penerapan skema single salary nantinya. Kalau selama ini para PNS itu digaji berdasarkan masa kerja dan golongan, ya, maka berdasarkan masa kerja dan golongan itulah nantinya itulah yang diterima selama ini. Tetapi pada penggajian skema single salary ini disampaikan berdasarkan kelas jabatannya, ya. Misalnya ya jabatan fungsional 1 dan seterusnya itu sampai 20 untuk jabatan fungsional, maka berdasarkan nominal itu nantinya setelah diterapkan maka itulah tabel yang akan diterima. Jadi skema single salary saat ini terus digodok dengan menggunakan dua instansi sebagai pilot proyeknya. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu PPATK dan KPK yang sebentar lagi itu diterapkan kepada 15 instansi untuk diterapkan sebagai pilot proyek pengembangan dari penerapan skema single salary ini. Demikian informasinya, semoga hal ini bisa tercapai demi kesejahteraan para PNS di seluruh Indonesia. Sampai ketemu informasi berikutnya, terima kasih.